Kepemimpinan adalah suatu sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, aktivitas kepemimpinan antara lain menjelma dalam bentuk memberi perintah, membimbing dan mempengaruhi kelompok kerja atau orang lain untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Aktivitas kepemimpinan dapat dilakukan sebagai seni, bukan ilmu, untuk mengkoordinasikan dan memberikan arahan pada anggota kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Unsur-unsur utama sebagai esensi kepemimpinan yang pertama adalah unsur pimpinan atau orang yang memengaruhi. Yang kedua, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Yang ketiga, unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses memengaruhi. Dan yang keempat, unsur tujuan yang kehendak dicapai dalam proses memengaruhi. Yang kelima, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil memengaruhi. Selanjutnya, kepemimpinan dan manajemen. Manajemen merupakan suatu proses menyelesaikan aktivitas secara efisiensi dengan orang lain. Dalam kegiatan manajemen terdapat fungsi-fungsi yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Dalam kegiatan kepemimpinan tidak terdapat fungsi-fungsi tersebut. Namun, jika dilaksanakan bukan karena kegiatan yang dilarang, pasti akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepemimpinan. Konsep efektivitas dan efisiensi dalam dasar kepemimpinan. Efektivitas adalah melaksanakan yang benar, doing the right, merupakan pencapaian sasaran. Sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar, doing things right. Sebagai konsep input-output, yakni kemampuan meminimumkan penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran organisasi. Strategi kepemimpinan adalah strategi yang harus dimiliki suatu pemimpin atau petinggi dalam suatu organisasi untuk mencapai organisasi yang efektif dan efisien. Nah, dalam mengatur strategi itu, pemimpin harus memiliki rasa jiwa yang sebagai petinggi atau dalam organisasi tersebut. Di sini kami akan memberikan contoh yang berhubungan dengan dasar kepemimpinan tentang kepemimpinan Ridwan Kamil selama menjabat menjadi wali kota Bandung. Kasusnya, sebelum dipimpin oleh Ridwan Kamil, kota Bandung menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas dan masalah transportasi umum. Pada masa itu, kota Bandung dikenal sebagai kota yang padat penduduknya dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat mencapai 2,5 juta jiwa pada tahun 2023. Infrastruktur yang kurang memadai juga dikeluhkan oleh masyarakat Bandung dan banyak warga yang mengeluhkan layanan publik yang tidak memadai. Ridwan Kamil merupakan wali kota Bandung untuk periode 2013 sampai 2018 yang dipilih sebagian besar warga kota Bandung untuk memimpin dan menjalankan amanahnya. Dalam memimpin birokrasi di lingkup pemerintah kota Bandung, Ridwan Kamil selalu menekankan aspek penting inovasi dan menempatkan rakyat sebagai agen untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebijakan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar terjadi perubahan nyata yang positif dan selalu menjalin interaksi dan komunikasi dengan masyarakat. Ketika memulai memimpin kota Bandung, Ridwan Kamil dihadapkan pada sisa anggaran yang minim dan kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan. Berbagai pekerjaan rumah sebagai wali kota harus segera diberikan solusi nyata melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif dan penuh kreativitas sehingga kota Bandung menjadi lebih baik dan rumah bagi warganya. Langkah awal dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun sektor bisnis. Berbagai pihak digandeng untuk menjalin kerjasama bagi kemakmuran kota Bandung. Mobilitas pembangunan di kota Bandung tidak dapat dihindari tetapi dapat dikendalikan di era kepemimpinan Ridwan Kamil. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendukung pembangunan yang bertanggung jawab di kota Bandung. Contohnya, pendirian bangunan harus disertai dengan adanya taman di samping bangunan, lalu adanya program taman tematik sebagai ruang publik dan
sosialisasi bagi warga Kota Bandung, kemudian juga dilakukan penataan PKL atau pedagang kaki lima di Bandung. Contohnya seperti di alun-alun Kota Bandung. Dari kasus Ridwan Kamil dapat disimpulkan bahwa seseorang pemimpin harus memiliki sifat kepemimpinan untuk mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin juga mampu mengambil inisiatif dalam rangka situasi sosial untuk membuat prakarsa baru, menentukan prosedur, merancang perbuatan, dan segenap kreativitas lain. Seseorang pemimpin juga harus memiliki strategi yang tepat untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tugas atau pekerjaan tanpa dipaksa.